Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar tematik kembali ya kak. Namun sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak, bukunya sudah disiapkan. Kalau sudah disiapkan, buka tematik 3F, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kakak buka halaman 107. Ayo mendengarkan. Kakak dengarkan ya. Bahan bakar briket. Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan gas LPG untuk memasak. Bentuk briket seperti arang dan terbuat dari berbagai bahan, misalnya sekam padi, jerami, sabut kelapa, serbuk gergaji, dan dedaunan. Oleh sebab itu, briket ini dinamakan briket bioarang. Briket bioarang dibuat dengan cara memadatkan bahan-bahan dicampur dengan bahan perekat menggunakan mesin sehingga menjadi bentuk yang padat. Keuntungan yang diperoleh dari briket bioarang ini antara lain sebagai berikut. Pertama, hemat dan ekonomis. Briket bioarang menghasilkan energi panas tinggi dan tahan lama sehingga lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu, harganya lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah atau arang biasa. Selanjutnya 108, yang kedua, aman dan ramah lingkungan. Briket bioarang diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Pada saat digunakan, abunya tidak berterbangan, tidak berasap, dan tidak mengeluarkan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan maupun lingkungan. Ketiga, aman dan praktis. Kompor briket aman dan praktis saat digunakan, tidak menimbulkan risiko ledakan, mudah perawatan, dan tidak meninggalkan noda hitam pada alat-alat dapur yang digunakan. Terakhir, dapat mengurangi limbah. Briket bioarang dapat memanfaatkan limbah pertanian, misalnya sekam padi, jerami, atau bonggol jagung sehingga dapat mengurangi limbah. Ayo berlatih kakak soleh-soleha. Ada di halaman 111 ya. 1. Kakak berlatih memasak menggunakan briket. Sebuah briket dapat menyala selama 3 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 10.30, pukul berapa briket akan habis? Jawab. Nah, ini jam, ini menit ya kak. Kita untuk menghitung jam dan menit harus sejar menit sama menit dan jam sama jam. Nah, ini ada cara penghitungannya. Jam 3, jadi hasilnya briket habis pukul 13.30. Kedua, ayah memakai 4 briket bioarang untuk memasak gula. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika ayah mulai memasak gula pukul 7.00, pukul berapa briket akan habis? Gimana kak caranya? Nah, jawab. Kita kalikan dulu 4 kali 2 jam. Nah, 4 kali 2 jam. 4 kali 2 berapa kakak? 8. Nah, mulai memasak pukul berapa? Pukul 7. Nah, ditambah ya kak. Jadi hasilnya 15. Nah, ini cara penghitungannya ya kak. Jadi briket akan habis pukul 15.00 atau jam 3 sore. Selanjutnya, nomor 3, kelompok pramuka terdiri dari 7 orang. Setiap anggota membawa 1 bongkah briket. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam 30 menit. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, ini cara penghitungannya ya kak.
Kita kalikan dulu. Nah, 7 kali 1 jam 30 menit. Nah, kita tuh kalikan yang pertama, 7 kali 1, 7, lalu 7 kali 30, 210 menit. Kita rubah ke jam. 200 dibagi 60 dapat 3,5. Nah, 3,5 jam ya. Nah, kita pindahin ke sini, 7 jam ditambah 3 jam, tambah 30 menit, hasilnya adalah 7 tambah 3 adalah 10, dan yang 30 menit ini adalah sisanya, berarti 10 jam 30 menit. Nah, jadi lama berikat digunakan adalah 10 jam 30 menit. Selanjutnya nomor 4, satu briket dapat menyala selama 3 jam. Jika untuk membuat dodol dibutuhkan waktu memasak selama 18 jam, berapa banyak briket yang dibutuhkan? Nah, jawab kita bagi ya Kak, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Jadi banyak briket yang dibutuhkan adalah 6 briket. Sudah Kakak? Selanjutnya halaman 113. Ayo mendengarkan. Dengarkan baik-baik ya Kak. Beragam energi alternatif. Energi alternatif merupakan semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Energi alternatif harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bahan bakar fosil. Salah satu keunggulan itu adalah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti yang disebabkan bahan bakar fosil. Selain energi surya, angin, dan air, masih banyak energi alternatif lain. Beberapa energi alternatif tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sumber energi alternatif panas bumi. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi ini dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Di Indonesia telah berdiri banyak PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satunya adalah PLTP Sibayak di Sumatera Utara. Kedua, sumber energi alternatif biomasa. Biomasa merupakan massa tumbuhan dan juga kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pemanfaatannya dapat dibakar langsung atau diubah terlebih dahulu ke bahan lain agar pembakarannya menjadi lebih mudah. Proses pengubahan ini menghasilkan gas yang disebut biogas. 3. Sumber energi alternatif etanol. Etanol merupakan sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum atau jagung. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sumber energi alternatif gelombang laut yang keempat ya Kak. Energi dari gelombang laut dapat diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan PLTA, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin. Selanjutnya halaman 115, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan cerita. Ayo kita kerjakan sama-sama ya Kak. 1. Ibu memasak menggunakan gas LPG. Gas LPG dapat digunakan selama 42 jam. Ibu memasak setiap hari selama 3 jam. Berapa hari gas LPG dapat digunakan untuk memasak? Nah, jawab 42 dibagi 3. 3 jam per hari ya, sama dengan 14. Nah, ini cara penghitungannya. Jadi gas LPG dapat digunakan yaitu selama 14 hari. Kedua, seorang pedagang memasak dengan biogas. Ia memasak selama 7 jam setiap hari. Ia dapat memasak selama 6 hari hingga biogas habis. Berapa jam lamanya biogas yang ia miliki untuk memasak? Berapa Kakak? Jawab 7 kali 6 berapa Kakak? 42. Dikalikan ya. Jadi lamanya biogas yang dimiliki untuk memasak adalah 42 jam. Selanjutnya 3. Sisa biogas yang dapat digunakan kurang lebih adalah 7 jam. Jika ayah memakainya untuk mesin pengering dari mulai pukul 11.35, pukul berapa biogas itu akan habis? Berapa Kakak?
Nah, ini cara penghitungannya ya. Selalu diingat ya, menit dengan menit penghitungannya harus sejajar, jam dengan jam. Nah, ini 5-nya ke bawah, 1 tambah 7, 8, satunya ke bawahin, jadi 18.35 menit ya. Nah, jadi habis biogas adalah pukul 18.35 menit. 4. Dalam sebuah percobaan pemanfaatan biogas dibandingkan dengan gas LPG. Hasil percobaan adalah gas LPG dapat dipakai selama 12 jam, adapun biogas dapat dipakai selama 16 jam. Kedua jenis gas dipakai selama 4 jam setiap hari. Berapa hari biogas dapat dipakai? Berapa selisih hari antara pemakaian gas LPG dan biogas? Ini selisih perbandingan ya kakak. Nah, kita bandingkan antara biogas dan gas LPG. Nah, ini ada biogas 16 jam dan LPG 12 jam. Kita bagi sama-sama 4. Nah, 16 bagi 4 hasilnya 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. Sama dengan 4 kurangi 3 berapa kakak? Nah, sama dengan adalah 1 hari. Gimana, sudah selesai kakak? Nah, jadi selisih pemakaian gas LPG dan biogas adalah 1 hari. Selanjutnya, halaman 116. Ayo belajar. Pengembangan energi alternatif didasari pada semakin langka, mahal, serta dampak buruk yang ditimbulkan sumber energi yang lama. Kehadiran suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama. Namun, dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa menggunakan sumber energi alternatif. Oleh karena itu, kita hendaknya membiasakan berhemat menggunakan bahan bakar fosil. Dengan begitu, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selanjutnya, kita dapat dengan mudah beralih ke sumber energi alternatif. Memilih menggunakan sumber energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Sikap ini harus terus diupayakan agar kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat kakak pahami dan bermanfaat ya kak. Yang ketinggalan tadi mengisi, boleh nanti diulangi lagi ya. Terima kasih kakak soleh-soleha. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya kak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.